Selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gue Dwison. Di video kali ini kita akan lanjutkan tutorial GitHub-nya. Kita akan belajar tentang git forking dan clone. Langsung aja kita ke penjelasannya. Yang pertama, gue coba kasih gambaran bagaimana sih sebenarnya fork dan clone ini. Karena kurang lebih forking dan cloning ini adalah salah satu workflow dari GitHub selain melakukan branching yang kemarin. Nah, jadi skemanya begini, ketika kita punya sebuah repo di GitHub, setelah itu kita bisa melakukan yang namanya forking atau kita buat percabangan sama seperti branch sebenarnya. Tapi ini kita akan buat copy atau duplikasi dari repo yang kita mau copy ke dalam repository kita. Nanti contohnya akan lebih menggambarkan. Jadi kita buat percabangan, tapi kita buat seolah-olah dia ada di repo kita sendiri. Nah, ketika ada di repo kita ini, kita bisa entah kita mau edit langsung di GitHub atau kita mau melakukan cloning. Cloning itu membuat duplikasi, membuat clone lah di repo lokal kita. Nah, bayangannya ya, GitHub ini kan repo remote. Jadi repo remote kita forking di repo kita di remote system, kita bisa lakukan clone dia ke lokal repository kita. Nah, kita bisa melakukan perubahan di lokal sini dan melakukan commit seperti yang dua video sebelumnya. Dan kita bisa juga push ke remote kita. Nah, ini yang belum dibahas, mungkin nanti bisa kita bahas juga di video selanjutnya. Jadi kita bisa edit di remote git kita, atau kita bisa lakukan clone, menduplikasi ke repo lokal kita. Nah, baik kita edit di lokal maupun di repo remote, setelah commit kita bisa melakukan yang namanya pull request. Jadi kita mau coba gabungin kembali nih repo yang kita forking itu ke dalam repo remote aslinya, pemiliknya. Dan ketika kita sudah pull request, nanti di-review oleh pemiliknya, entah dia mau menolak atau memberi komentar atau dia langsung accept pull requestnya. Pull request kalau di accept, nanti dia akan melakukan merge seperti branching ya, tapi ini versi dimana kita membuat di lokal kita sendiri, di repo kita sendiri. Kita membuat repo yang serupa dengan repo yang kita forking. Biar lebih tergambarkan, kita langsung ke hands on-nya. Nah, jadi di sini gua udah login dengan akun mdwison ya di sini. Nah, gue masuk ke repo akun Second Sun, dan kita coba misalnya ambil aja di One Stop IT Services ini. Kita mau coba forking di sini. Oke. Di sini ada Second Sun, One Stop IT Service. Kita bisa melakukan forking, tapi sebelumnya kita coba dulu lihat di akun Second Sun, yang mana pemilik dari si IT Service, One Stop IT Service ini. Di sini kita lihat di Insight, habis itu kita lihat di Network. Di sini masih flat aja ya, maksudnya tidak ada yang melakukan forking, tidak ada yang melakukan branching juga. Jadi lurus gini aja ya, cuman di master aja. Nah, ketika kita melakukan forking, kita bisa mengklik yang di sini. Ya, klik forking. Setelah di fork, kita di sini ada kelihatan ya. Nah, fork from Second Sun, dan ini menjadi repo One Stop IT Service yang dimiliki oleh akun mdwison. Berbeda dari sebelumnya ya. Sebelumnya Second Sun, One Stop IT Service,
kita fork, nah ini fork from ini, dan kita membuat repo kita sendiri dari one stop HT service. Setelah kita melakukan fork, kita cek lagi aja di sini. Nah, di sini ya. Sini sudah kelihatan bahwa M. Duison dan Haryadi ini pernah melakukan fork terhadap si one stop HT service. Setelah kita melakukan fork ini, apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa edit dia di sini, atau kita mau mengklon. Klon. Gimana cara klon? Kita klik yang kode ini, terus kita copy dengan klik yang ini ya, copy. Setelah itu kita bisa melakukan cloning di terminal. Kita buka di terminal. Misalnya ini saya gedein. Ya, kita ganti ke direktori gini aja deh, desktop aja. Desktop. Di sini misalnya kita buat yang namanya direktori one stop clone. Ya, kita masuk ke one stop clone. Nah, di sini kita bisa melakukan cloning dengan command git clone spasi reponya, alamat yang sudah kita copy. Nah, ini yang sudah kita copy tadi di sebelumnya, sini kita copy, kita paste di sini, dan kita git clone. Setelah selesai mengcloning atau menduplifikasi, kita bisa lihat isinya, dan di folder ini terdapat folder lagi atau direktori lagi sesuai dengan nama repo kita, ya kan? Kita ls, isinya sama seperti apa yang ada di repo remote. Jadi kita menarik repo remote itu ke repo lokal kita. Nah, di sini kita bisa aja semisal mau open index PHP-nya. Nah, ini kebukanya defaultnya menggunakan Xcode. Nah, kalian bebas ya, misalnya kalau mau pakai Notes biasa atau pakai Visual Studio Code, itu nanti tinggal disesuaikan aja, open dash a kalau nggak salah komannya. Nah, kalian bisa merubah di sini gitu ya, misalnya kalian ubah aja komen-komen di sini, misalnya Anderson was here gitu ya, Son was here. Nah, di sini bisa kalian ubah, atau ini kalau saya close, kalian bisa melakukan perubahan di repo remote-nya langsung. Kalian bisa ubah di sini, nanti di add, habis itu di commit, habis itu nanti kalian bisa melakukan push ke remote reponya. Nanti ini akan kita praktekkan di video selanjutnya mungkin ya. Jadi kita akan lebih fokus ke forking terlebih dahulu. Kita buka lagi misalnya si repo kita ini. Misalnya kita sudah di M. Duison One Stop HT Service, kita mau ubah indeks PHP-nya, misalnya kita pakai edit this file di sini bisa. Misalnya kalian mau tambah di sini M. Duison pernah ke sini. Oke. Setelah itu misalnya kita mau commit, nah jadi ya kita save itu adalah commit. Kalau misalnya di terminal juga bisa, kita bisa commit juga di GitHub-nya atau di repo remote kita. Misalnya kita komentar di sini menambahkan sedikit komen. Oke, sini kita bisa tulis saja update index.php. Commit, bisa langsung pencet. Di sini ada pilihan. Ketika kita commit mau ke branch baru atau ke master. Yang akan kita lakukan adalah ke master aja ya. Nah, setelah di commit, berarti kan sudah ada perubahan nih, ya kan? Ada dua kontributor, yang pertama si Second Sun sama si M. Duison. Nah, kita coba cek di akun Second Sun. Kita lihat misalnya di kita lihat di insight. Setelah itu kita lihat di networknya. Kita lihat di sini ada sebuah perubahan yang dilakukan oleh M. Duison di tanggal 30 ya. Tanggal 30 nih. Di
Sini update index.php, kalian bisa lihat di sini, ya kan? Di sini ada perubahan yang diganti adalah mdson pernah ke sini. Gitu. Ketika ini sudah ada di sini dan terbaca oleh pemilik dari kode ini, pemilik dari repo ini, kalian bisa mengkomentari, misalnya di sini bisa dikomentari, atau kalian bisa juga melihat di pull request. Tapi di sini sepertinya belum ada, ya kan? Belum ada pull request karena kita belum, yang si mdson ini belum melakukan yang namanya pull request. Ya. Kita di mdson, ya kan? Kita di mdson, kita coba buat new pull request. Nah di sini pull request yang mau kita ajukan adalah kita mau mencoba membuat pull request terkait perubahan mdson pernah di sini nih. Nah, misalnya kita tuh mau ngapain sih? Kita mau ngubah ininya aja, terus kita mau coba kasih tahu ke pemiliknya. Ini kita mau buat suatu buah pull request. Kita mau mengubah satu file, di sini komentarnya kita tambahin. Kita create pull request. Dan di sini kita bisa menambahkan komennya, ya kan? Atau membiarkan komen yang sebelumnya kita buat di commit untuk sebagai komen saat kita melakukan pull request. Nah, di sini kelihatan juga perubahannya apa. Kita klik aja create pull request. Nah, nanti dia akan lakukan pengecekan apakah branch ini ada konflik, atau maksudnya ada yang tidak sinkron antara branch dengan master, ya kan. Ketika sudah verified, ya istilahnya, kalian tinggal tunggu aja apa respon dari pemilik reponya. Kalau misalnya kalian ternyata wah ada yang kurang nih, kalian mau close juga bisa, kalian bisa tinggalkan komen di sini. Pada kasus ini kita kembali lagi ke Second Sun yang pemilik dari reponya. Kita lihat di One Stop IT Services ini, kita lihat di sini ada pull request yang belum terbaca. Kita buka. Setelah dibuka, kalian bisa klik nih. Ini ada pull request nih. Apa sih yang dia ajukan? Kita klik. Nah, kita lihat di sini. Menambahkan sedikit komen ya. Filenya. Dan sudah verified. Tidak ada konflik juga di antara master sama branch-nya. Nah, di sini ya menambahkan sedikit komen. Kalian bisa lihat juga di sini apa sih yang dia lakukan gitu kan. Kalian bisa lihat ketika kalian klik tadi ya, nih, back, kalian klik update indeks PHP-nya, commit yang dilakukan oleh mdson, nanti cuma menambah mdson pernah ke sini. Oke, ketika dia udah tahu nih yang diubah, kita review ya kan. Apa nih misalnya komentarnya, misalnya kurang ini, kurang itu gitu ya. Kalian bisa melakukan submit reviewnya. Kalian bisa komentar aja, atau kalian mau lakukan approval ya. Approval di sini submit review bisa, atau kalian kembali ke halaman sebelumnya dan di sini ada yang namanya merge pull request. Ketika kalian mau menganggap bahwa yang dilakukan ini bagus nih gitu kan, atau sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau sesuai dengan update yang sekiranya kita inginkan juga, ataupun ketika suatu project itu ada error dan diperbaiki oleh orang ya gitu. Nah, kalian bisa memberi komentar aja, atau kalian bisa merge pull request ini dengan pencet tombol yang tadi. Kalian kasih komentar dan deskripsi ya, deskripsinya apa, atau kalian biarkan aja kayak gini ya, merge pull request number 1 from mdson master, dia melakukan update di index.php. Kalian kalau udah setuju, kalian bisa pencet confirm merge. Ketika udah confirm merge, berarti kalian bisa cek nih di One Stop IT Services ini, kita lihat di indeks PHP-nya. Nah, di sini sudah berubah di repo originnya, reponya si Second Sun. Di sini sudah berubah hasil
contribute dari si Mdison. Lihat di sini ada kontributornya ada 2. Jadi kalian kalau lihat GitHub kontributornya banyak, berarti itu yang mengerjakan banyak orang. Nah, itulah namanya project management ya. Ketika suatu project dikerjakan bersama-sama, di sini bagus banget version control dari si Git. Sebelum video ini diakhiri, coba kita lihat dulu insight-nya. Nah, insight-nya di sini ada keterangan 1 kali pull request, merge pull request ya, ada 1. Nah, itu di sini juga kita lihat network-nya. Nah, ketika di network-nya ini sudah kembali ya, maksudnya sudah pernah di forking, dan dari fork itu kita sudah melakukan merge request. Jadi sudah di pull request oleh si kontributor dan diterima baik oleh owner dari repo itu sendiri. Mungkin untuk video kali ini cukup. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di like dan share ke teman-temannya. Jangan lupa juga untuk klik subscribe channel Profesor Parno dan klik tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan info terbaru terkait video terbaru di channel Profesor Parno. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.